Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tuduk Studio dan kali ini kita akan membahas mengenai metode atau function ya. Jadi langsung saja ke materinya. Sebuah metode adalah block code ya. Nah, sebuah block code yang mana akan dijalankan ketika dia dipanggil. Nah, itu ya. Metode akan dijalankan ketika dipanggil. Nah, kemudian method are used to perform certain action. Metode digunakan untuk melakukan tindakan tertentu dan kita bisa menyebutnya dengan functions. Jadi kalau teman-teman dengar kata function atau function ya, nah itu sama aja dengan metode. Nah, sama ya. Nah, kenapa kita menggunakan function atau metodenya? Nah, ini bisa kita gunakan fungsinya sebagai untuk menggunakan kembali nih codingan kita. Nah, kita hanya mendefinisikan sekali codingan kita dan kita bisa memakainya berulang kali. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Yang dimaksud dengan function itu yang dari ini ya, dari static void my method. Nah, dari sini sampai ke. Nah, kalau dilihat dari contohnya, function ini atau metode ini harus wajib berada dalam sebuah kelas ini ya. Nah, jangan di atasnya atau jangan di luar kelas ya. Nah, ini wajib dalam kelas. Nah, kalau kita perhatikan sebelumnya, sebenarnya kita sudah mempunyai ini function main. Nah, main itu adalah sebuah function ya, kita sudah pakai berulang kali. Nah, sekarang si main function ini yang akan dijalankan pertama kali oleh program kita. Nah, walaupun tidak ada method atau ada banyak method atau banyak function, program kita akan otomatis mencari function main untuk dijalankan pertama kali. Nah, function-function yang lain ini kayak my method ini nggak akan dijalankan kecuali dipanggil nih oleh function yang berkaitan dengan main. Nah, si main ini kan di dalamnya manggil function my method ini. Nah, setelah dia dipanggil dari sini, nah dia baru menjalankan line ini atau baris ini. Langsung saja dipraktekkan kali ini. Ini kita close dulu yang lain, close all. Nah, kita buat file baru, kita beri nama aja function training aja kayak gini, training.java. Nah, terus kita buat function main. Nah, di sini kita print dulu main function, kita save. Nah, ini kalau kita running dia akan cetak ini ya. Nah, di sini. Nah, gimana penerapan function lain? Kita bisa customasi function kita sendiri, kita bisa buat function kita sendiri. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini juga sebuah function. Tanda-tandanya sebuah function, dia adalah dia panggil kayak gini. Kemudian ada parenthesis atau kurung ini ya, buka kurung dan tutup kurung. Nah, di bawah juga ini adalah sebuah function. Di sini system.out ini sebuah sistemnya, ini kelasnya. Nah, ini sebuah kelas. Kemudian di dalamnya ini terdapat function print line. Nah, ini sebuah function, tanda-tandanya ini ciri-cirinya salah satunya itu dia punya parenthesis atau ini ya, buka kurung gini ya, buka kurung dan tutup kurung.
Nah, kita mau custom sendiri nih, kita mau buat function kita sendiri. Nah, keywordnya yaitu kita bisa pakai void gini, kita beri aja nama my method atau function ya, my function aja kayak gini. Nah, ini bebas penamaannya, dan dia memiliki aturannya itu kita buat kayak gini dulu ya. Aturannya itu sama seperti penulisan variabel, dia bagusnya diawali huruf kecil. Nah, ini kayak main nih, dia huruf kecil, terus pemisahan katanya itu pakai ini ya, huruf besar kayak gini. Nah, terus jangan pakai kayak gini, underscore ya, jangan. Kemudian nggak boleh ada spasi kayak gini. Terus kalau angka nggak boleh di awal juga, ini nggak boleh. Apa namanya sama seperti variabel gitu. Terus di sini ini kita pakai static karena kita masih pakai static ya, kita belum mendalami OOB. Nah, di sini keyword static ini menandakan function yang kita buat yaitu static dan tidak terkait ke instansinya. Artinya dia kalau kita mau panggil ini di metode lain atau di metode main misalnya, nah kita nggak perlu buat sebuah objek. Nah, nanti kita akan belajar tanpa static ini ketika membahas materi OOB ya, atau object oriented programming, nanti insyaallah kedepannya kita bahas juga. Nah, keyword void ini menandakan dia sebuah function gitu. Jadi keyword void ini sebuah function kayak gini. Terus nah, di dalamnya ini kita misal buat kayak gini, kita mau cetak this is my function gini aja, typo nggak apa-apa. Nah, di sini kalau kita running ini gimana nih? Nah, kalau kita running ini belum kebaca nih, ini belum ke print ya di sini. Kita running lagi. Nah, dia belum kebaca nih, dia cuman ngambil main function yang ini, sedangkan kita mau mencetak yang ini juga. Nah, urutan dari sebuah program itu kalau kita lihat materi sebelumnya, dia akan mulai masuk ke sini nih, line pertama. Nah, setelah masuk line pertama, codingan itu kan dari atas nih terus ke bawah nih. Nah, sebenarnya dia itu dari atas sini masuk ke block code yang ini ya, dari sini. Nah, dia mencari function main. Nah, dia loncat ke function mainnya ini. Dia nggak running dulu ini nih. Dia setelah masuk block code dari sini, dia cari function main. Nah, dari function main ini dia running dari atas ke bawah nih. Nah, dari line pertama dia masuk ke sini, terus masuk ke sini, dia langsung print dan keluar di sini. Programnya berhenti nih. Di sini ya. Program berhenti di sini. Nah, di sini dalam block code ini kita harus panggil di dalam block code ini kita harus panggil function yang kita buat. Nah, misal di sini kita panggil my function. Jangan lupa semicolon atau titik koma. Kita save, kita running. Nah, di sini sudah ada nih my function dan this is my function. This is my function ini diambil dari sini. Jadi rutannya itu adalah saya copy dulu nih ke bawah. This is my function 2. Ini 3. Ini kita copy kayak gini. And main kayak gini aja. Nah, kita save. Nah, urutannya adalah dia masuk dulu ke sini. Kemudian dia jalankan ini. Nah, ini ya, dia jalankan ini. Kemudian dia panggil my function. Nah, karena dia panggil my function,
dia masuk ke blok code yang ini. Nah, karena dia dari atas ke bawah, dia jalanin dulu yang ini. Nah, ini nih, dia jalanin dulu yang ini, kemudian seterusnya ke sini, ini dia print lagi, kemudian seterusnya di sini, nah dia print lagi di sini. Nah, karena di sini sudah selesai, dia balik lagi ke sini nih. Dia keluar dari sini, kemudian dia print yang ini, and main. Nah, karena di sini sudah berhenti, maka program kita berhenti. Di sini sudah line terakhir ya. Nah, gitu urutannya. Jadi kalau kita ini copy lagi ke bawah nih. Nah, atau kita pindahkan ke atas kayak ini ke bawah kayak gini, kita save. Kita running. Nah, hasilnya kayak gini. Ya, this is my function. Karena dia langsung masuk ke sini, maka dia panggil yang ini. Nah, ini dijalankan tiga line. Nah, ini ya 3 line. Kemudian dari sini dia masuk lagi ke sini, main function yang ini. Kemudian dia cetak ini atau ini. Nah, dia panggil lagi nih. Nah, dia panggil yang 3 line ini. Nah, oke, di sini kita bisa reuse kodenya atau pakai function kita berkali-kali. Nah, itu ini 3 kali gini atau banyak kali semua kalian ya. Nah, itu namanya reuse code, atau kita sekali ketikkan yang ini kita bisa pakai ini yang ini berkali-kali. Nah, ini nih, dia berkali-kali, ada 3 kali. Nah, itu salah satu fungsi dari function atau method gitu ya. Jadi sangat penting juga nih. Oke. Nah, itu mungkin untuk materi metodenya atau function. Silakan eksplorasi sendiri. Kemudian jika ada pertanyaan silakan bisa langsung bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Happy developing guys.